contoh-contohnya ya. Sekarang sebelum kita menghitung ke formula Gillies, kalian perlu tahu dulu cara menghitung bor. Karena di metode Gillies itu ada di sini cara menghitung B. Ya, kalau bornya belum diketahui, ya itu dihitung dulu. Ya, kalau jumlah pasien rata-rata per harinya belum diketahui, ada keterangan bor, ya berarti dihitung dulu bornya berapa ya. Kalau sudah ada bornya tinggal dimasukin bornya kali jumlah tempat tidur ya. Bor itu apa sih bor? Bor itu adalah bed occupancy ratio. Apa itu? Ya, jadi prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu dalam jumlah persen berarti. Jadi kalau misalnya nih ya, saya kasih contoh. Pasiennya itu di rumah sakit dia kan berbaring di tempat tidur ya, berbaring di tempat tidur itu berapa persen pemakaian tempat tidurnya. Misalnya rumah sakit itu menyediakan dalam satu bangsal itu ada 40 bed, 40 tempat tidur. Tetapi pasien yang ada di situ itu hanya 5 misalnya. Ya, itu kan terlalu sedikit. Nah, itu dinilai bahwa mutu pelayanannya atau mungkin dinilai bahwa rumah sakit tersebut kurang bisa apa ya? Kayak kurang kok pasiennya cuma 5 padahal nyediain bednya penampungannya adalah lumayan banyak. Nah, kok pasiennya cuma segini gitu ya. Nah, nilai parameternya ya bor yang ideal adalah 60 sampai dengan 85% ya menurut Depkes RI 2005. Jadi ini merupakan bor ini adalah merupakan indikator untuk memberikan gambaran tinggi rendahnya bagaimana tingkat pemanfaatan tempat tidur di rumah sakit gitu. Ya, persentase bor ya itu rata-rata harusnya nggak boleh di bawah 60% harusnya gitu. Terlalu berlebih juga nggak boleh lebih dari 85% ya. Saya pernah melihat di acara televisi itu ada pasien itu sampai membludak di sebuah rumah sakit ya karena mungkin ada wabah ya atau apa sih ya kayak penyakit misalnya DBD yang nular banyak banget pasiennya sampai di lorong-lorong tidurnya gitu. Seharusnya bednya nampung 40 tapi ternyata pasiennya sampai 50 nah atau 60 nah itu kan lebih dari 85% gitu ya. Itu juga kurang ideal ya. Bila rata-rata tingkat penggunaan tempat tidur itu di bawah 60%, berarti tempat tidurnya itu yang tersedia di rumah sakit belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Seharusnya bisa memanfaatkan sebagaimana mestinya, nggak boleh kekurangan lah. Kan pasien datang sendiri, Bu. Nah, biasanya kalau apa sih kok pasien itu kurang? Ya, bisa dipertanyakan juga apakah evaluasi ya untuk evaluasi apakah misalnya ini rumah sakitnya itu karena pelayanannya jelek misalnya pelayanannya kurang bagus sehingga pasiennya malas kalau datang ke rumah sakit itu gitu ya atau perawatnya udah bagus dokternya bagus cuma peralatannya nggak canggih gitu jadul-jadul banget. Nah itu bisa menjadi evaluasi ya. Kemudian kalau lebih dari 85% itu berbahaya karena apa? Menjadi risiko terjadinya peningkatan infeksi nosokomia. Ya. Oke. Rumus bornya bagaimana? Rumus bornya adalah jumlah hari perawatan rumah sakit dibagi jumlah tempat tidur dikali jumlah hari dalam satu periode baru dikalikan 100%. Karena bentuknya adalah
persentase. Jelas ya? Oke. Jadi ini ada contoh soalnya. Ya, contoh soalnya adalah Rumah Sakit Stikes Serulimas punya data dari seluruh ruangan yang ada di rumah sakit itu. Pasien yang dirawat tanggal 1 September itu ada 97 pasien, 2 September 98, 3. Ya, jadi ini per harinya ya. Ya, biasanya BOR itu bisa dari 1 bulan ya dievaluasi, atau ada juga perhitungan tiap 3 bulan, perhitungan tiap 1 tahun gitu ya. Nah, ini contoh aja ya, nggak banyak-banyak. Ya, tanggal 1 segini, tanggal 2 segini, tanggal 3 100, tanggal 4 89. Nah, jumlah hari perawatannya ya tinggal ditambahkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. 97 tambah 98 tambah 100 tambah 89, totalnya adalah 384 gitu. Nah, ada selama 4 hari atau periode. Nah, jumlah tempat tidurnya adalah 200 tempat tidur. Maka BOR-nya adalah, ya silakan dihitung berdasarkan rumus. Tadi rumusnya bagaimana? Ya, jumlah hari perawatan ya yaitu 384 dibagi jumlah tempat tidurnya tadi ada 200 ya, dikali jumlah hari dalam satu periode. Tadi harinya ada berapa? Tanggal 1 ke tanggal 4. Berarti kan 4 hari. Berarti 4 periode, 4 hari ya. Berarti di sini nanti isiannya adalah 4. Ya, udah 384 dibagi 200 kali 4. Ya, kali 100% gitu. Ya, hitung 200 kali 4 berapa? Ya, tadi 384 dibagi ini tadi kaliannya hasilnya berapa dikali 100%. Itulah rumus BOR. Ya, silakan kalian hitung ya masing-masing. Ya. Dijawab ya. Nanti ada sih tugas yang per individu ya, cara menghitung. Soalnya kalau saya kasih soal sama, nanti tinggal kopas ya. Jadi nanti soalnya itu per mahasiswa beda kasus, beda soal. Ya, biar saya tahu kalian paham atau tidak. Nah, terus ada lagi contoh kasus. Nah, kalau contoh kasus yang selanjutnya, kalau di sini BOR-nya udah diketahui 70%. Kalau belum diketahui, dihitung ya berdasarkan rumus tadi BOR. Kalau sudah diketahui, tinggal dikalikan saja. Kalau ini kasusnya adalah yang ditanyakan, hitung tenaga perawat menurut formula Gillis. Nah, menurut formula Gillis ya rumusnya yang tadi A kali B kali 365 dibagi 365 kurangi C berapa dikali jam kerja per hari. Nah, tadi review formula Gillis ya di atas ya. Nah, ini A itu adalah jam perawatan per 24 jam. Ya, jam perawatan per 24 jam. Berapa jam perawatannya? Ya. Nah, di sini ada keterangan dengan waktu perawatan adalah 6 jam per hari. Jadi di pasien itu memerlukan waktu perawatan yaitu 6 jam per hari. Berarti tinggal tulis saja 6. Maaf ya. 6 ya dikali B. Nah, B-nya tadi apa B-nya? Ya, B-nya adalah tadi BOR ya, jumlah rata-rata
jumlah pasien rata-rata per hari. Kalau tadi A jumlah jam perawatannya ke pasien, jadi perawat ketemu pasien berapa jam. Kalau B adalah jumlah pasiennya itu berapa rata-rata per harinya. Kalau belum ada, kalau sudah diketahui bor, tinggal dihitung. Caranya adalah bor dikali jumlah tempat tidur. Bor dikali jumlah tempat tidur. Nah, ini kan bornya adalah 70%. Nah, 70% itu adalah 0,7 ya. 70 dibagi 100 ya. 0,7 dikalikan 100. 100 itu adalah jumlah tempat tidur. Itu adalah jumlah cara menghitung jumlah rata-rata pasien per harinya berapa. Ya. Dikalikan 365 ya, kemudian di bawahnya 365 kurangi C. C apa? Hari libur atau hari tidak efektif. Nah, ini ada keterangan di sini libur per tahunnya adalah 76. Ya, libur per tahun 76. Tulis 76 dikalikan ya, dikalikan jam kerja per hari. Ya, di sini ada keterangan lagi. Jam kerjanya juga sama-sama 6 ya, jam kerjanya 6 jam per hari. Tulis 6. Tinggal dihitung. Cara penghitungannya dari yang perkalian dulu yang dikurung ya. 0,7 kali 170. 6 kali 70 kali 365 hasilnya 153.300 dibagi 365 kurangi 76 adalah 289 dikalikan 6 hasilnya 1734 ya, tinggal dibagi saja, hasilnya adalah 88 orang. Apa ini? Orang apa? Orang perawat atau 88 perawat yang dibutuhkan ya. Bagaimana? Mudah kan cara ngitungnya ya, nggak sulit. Oke, contoh kasus yang lain. Misalnya nih, ada ruang rawat medikal bedah. Rata-rata jam perawatan kliennya adalah 5 jam per hari. Ya, jam perawatannya 5 jam. Berarti ini apa? A, ya. A tadi kan A kali B. Ya, kemudian dikali 365. Ya, jadi kalau di sini kalau di sini berarti rata-rata klien perharinya, kalau ini enak ya, udah diketahui. Kalau belum diketahui kayak tadi cuma dikasih tahu bor sama tempat tidurnya, berarti bor kali tempat tidur. Kalau sudah diketahui begini tinggal masukin aja kan, 5 jam perawatannya 5 kali B jumlah rata-rata pasien dalam per hari dikali jumlah hari dalam per tahun 365 hasilnya 36.500. Kemudian bawahnya 365 kurangi C. C itu adalah hari libur atau hari tidak efektif. Yaitu di sini ada yang 20 hari cuti per tahun dan 120 hari libur per tahun. Ya tinggal ditambahkan saja 20 ditambahkan 120, 140. Dikalikan, nah dikalikan apa tadi? Ya, dikalikan jam kerja per hari. Jam kerja per harinya berapa jam kerja per harinya? Ya, jam kerja per hari itu adalah ini. Jam kerjanya adalah 40 jam dalam waktu 5 hari per minggu. Ya, jam kerjanya 40 jam 5 hari per minggu. Ya, tinggal dibagi saja 40 dibagi 5. Hasilnya ada 8. Ya, sudah dihitung.